Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa KH Channel dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan ngaji online kita, yaitu dengan kajian kitab Adab Sulukil Murid dengan guru kita yang biasa. Semoga sehat selalu, Ustaz. Amin. Dapat memberikan kita terus bimbingan, dapat mengajarkan kita terus melalui media online ini. Amin. Baik, untuk lebih barokahnya, marilah kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah dan sholatul nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihim ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa Anta. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdih. Assalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa maghfiratuhu wa ridwan. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'du. Pemirsa KH Channel yang saya doakan, mudah-mudahan kita semua tetap waspada, tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan agar kita semua sehat walafiat dan selamat dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membaca, mengkaji, dan kita insyaallah akan khatamkan kitab Adab Sulukil Murid dengan sanad yang bersambung kepada muallifnya radhiyallahu taala anhu, wa adaman naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid darain amin ya rabbal alamin. Yang memiliki kitab seperti ini buka halaman 42 sampailah kita kepada fasal yang ke-13. Nyalain open atau apa? Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Wa rubbama tasallatal khalqu ala ba'dil muridina bil iza'i wal jafa'i waz zammi. Ya. Kadangkala seorang murid itu akan menghadapi beberapa beberapa ancaman dari beberapa masalah dari orang lain, seperti idza, dia disakiti, jafa, dia tidak dihormati, dijauhi, wadzam, diolok-olok. Artinya terkadang seorang siswa, ya, kita sering tonton juga di film-film kan, dibully, dikerjain, disakiti, diganggu, itu maksud. Terus fa in bulita bi syai'in min dzalika fa 'alaika bis sabri wa tarkil mukafaati ma'a nazafatil qalbi minal haqdi wa idmarish syarr. Ya, kalau Anda wahai murid bulita, artinya dapat ujian semacam ini, maka hendaknya engkau hadapi dengan sabar, ya. Wa tarkil mukafa'ah, tinggalkan niat untuk membalas. Mukafa'ah itu artinya balasan. Jadi jangan sampai ada niat untuk balas dendam. Kalau Anda disakiti, diganggu, dibully oleh orang, apalagi teman sendiri, sabar. Jangan berniat membalas dendam. Ma'a nazafatil qalbi minal hiqdi wa idmar syarr. Kalau bisa disertakan hati yang usahakan supaya hati ini tetap terjaga bersih dari hiqd, itu kebencian, idmar syarr, jangan ada tersimpan
apa namanya, niat jahat loh, niat apa, dendam, niat busuk seperti itu. Nah, Ustaz, di sini apa namanya, dari kemarin kita membahas tentang murid kan, Ustaz. Nah, Memang tapi, ini judulnya aja tentang murid, sulukil murid. nah, murid yang dimaksudkan di sini tuh yang gimana sih? Apakah sekedar tulab, siswa, atau juga orang yang semua orang pokoknya? Semua orang yang apa namanya punya iradah. Kan murid itu kalau masih ingat apa namanya pengajian kita pertama kali di Abror, dan kita singgung juga ada hari apa yang kapan itu, bahwa murid itu disebut murid kalau dia punya iradah. Seperti qawi itu disebut qawi, orang itu disebut qawi, kuat itu kalau dia punya quwwah, punya kekuatan. Maka seseorang itu juga disebut murid kalau dia punya iradah. Dia punya semangat, dia punya keinginan yang kuat. Dia punya kemauan. Kemauan itu apa? Kemauan untuk berbuat baik, kemauan untuk meninggalkan yang buruk. Seseorang itu baru pantas disebut murid kalau dia punya keinginan untuk merubah apa namanya, dirinya dari yang tadinya bodoh menjadi berilmu, yang tadinya nakal menjadi berakhlak mulia, yang tadi ya menjadi orang yang beradab, yang tadinya apa namanya statusnya masih awam, dia berusaha untuk menjadi orang yang khawas atau khawas, mau berhijrah artinya. Jadi murid itu disebut murid kalau dia punya iradah, keinginan yang kuat untuk berubah, untuk berhijrah. Berarti tidak terbatas kepada murid dengan definisi Indonesia segitu ya. Ya, Kalau murid definisi Indonesia kan bahkan justru murid definisi Indonesia zaman jadul itu kan seperti ma'had dulu atau muallimin. Itu tidak memandang umur loh. Yang sudah menikah, sudah punya anak. Makanya dulu ada istilah dilompat-lompat, termasuk orang tua saya. Yang apa namanya, yang dilihat berprestasi, nggak perlu terlalu serius lah mengikuti apa namanya jenjang pendidikan secara normal, itu bisa diloncat-loncat seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, di Mekah, di mana-mana itu. Jadi yang masuk Salatiyah juga dites dulu, kalau ilmunya ya lumayan bisa dimasukkan di kelas berapa, kalau masih tidak punya apa-apa, nol gitu dari awal. Jadi murid itu, makanya Bapak Maulana Syekh mengatakan di dalam wasiat itu, istilah murid itu juga kalau istilah Indonesia itu santri sebenarnya. Dan murid itu berasal dari bahasa Arab gitu. Jadi santri itu, makanya Maulana Syekh mengatakan di wasiat apa katanya itu, pokoknya banyak nasihat beliau di wasiat menganjurkan kita untuk tetap menjaga jiwa santri itu loh. Jangan seperti orang yang sewaktu masih kecil mengikut, setelah dewasa semua dikentut gitu loh. Itulah apa katanya, janganlah Nanda berjiwa perut masih kecil tetap mengikut maksudnya kayak murid, kayak berjiwa murid, berjiwa santri, manut, itu yang namanya murid. Karena salah satu makna murid itu adalah murid itu kan artinya menginginkan. Apa yang dia inginkan? Ada ulama mengatakan, ada seperti Syekh Mukhtar Ali Muhammad Dusuki, beliau mengatakan al-muridu huwa alladhi yuridu ma yuriduhu syaikhuhu. Dia menginginkan apa yang diinginkan oleh gurunya. Gurunya nyuruh pilih ini, dia milih ini, ya. Jadi murid itu baru apa, seseorang itu baru dia pantas disebut murid kalau dia menginginkan sesuai apa yang diinginkan oleh gurunya gitu. Dan makanya ada ta'limul muta'allim. Tidak terbatas usia. Tidak terbatas usia. Bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi oleh usia. Kita juga para imam terdahulu termasuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tetap apa namanya menuntut ilmu itu sampai ajal menjemput, ya. Tidak sampai, kalau kita kan sekarang ini tamat aliyah cukuplah gitu. Merasa udah pintar, bahkan profesor udah ngerasa paling hebat itu. Padahal gelar profesor atau gelar doktor itu bukan apa namanya gelar tertinggi atau apa namanya, bukan berarti itu sudah
selesai gitu, tidak perlu lagi belajar gitu. Ya seperti itu. Wahdharud du'a ala man adzaka wa la taqul idza asabatahu musibatun idza asabathu musibatun hadza bisababi adahu li. Nah, dan Anda wahai murid yang dibuli sama orang, diganggu sama orang, hindarilah kebiasaan mendoakan yang tidak-tidak padanya. Itu maksudnya ad-du'a'u ala. Beda antara doa ala dengan doa li. Ana ad'u laka, artinya saya mendoakan yang baik-baik untuk Sida. Ana ad'u lil musyahidin wal musyahidat, saya mendoakan yang baik-baik untuk para penonton, para pemirsa. Tapi kalau saya mengatakan ad'u ala, ad'u alaika, ad'u alaihim, berarti saya mendoakan yang tidak-tidak. Saya doakan yang jelek-jelek, saya doakan yang bahaya-bahaya lah. Untuk di sini wahdharid du'a ala, hindarilah mendoakan yang tidak baik kepada man adzaka, orang yang menyakitimu atau yang membuli kamu itu. Wala taqul, selain itu jangan sekali-kali Anda, nah kayaknya polisi datang. Kita mau ditangkap atau apa nih? Enggak kan? Aman ya? Aman. Ya, kita steril kok. Ya, kirain mau ditangkap apa. Jadi sampai mana tadi? Jangan sekali-kali engkau mengeluarkan kata-kata, anggapan, apalagi keyakinan bahwasanya orang yang menyakiti Anda itu setelah dia dapat musibah misalnya, jangan sekali-kali Anda mengatakan, ini kualat dia ini, gara-gara dia nyakitin saya ini. Hadza bisababi adzahuli. Jadi orang yang nyakiti Anda jangan didoain macam-macam. Kemudian kalau orang yang nyakitin Anda itu sakit misalnya, atau terkena musibah apa misalnya, nah jangan sekali-kali Anda mengatakan, ini walat, ini mampus loh gara-gara ente nyakitin saya. Jangan sampai seperti itu. Sepertinya kita silakan aja ya. Ntar kalau mereka kesini aja. Gitu? Kayaknya mau RHM dulu rekamannya. Ya udah kalau gitu lanjut aja. Nah ini sedikit yang mengenai nazafatil qalbi minal hiqd. Bagaimana caranya supaya kita bisa membersihkan hati kita dari kedengkian, dari itu. Mungkin ada langkah-langkah. Soalnya tidak bisa loh kita spontan langsung bisa menyikat, membersihkan rasa dendam kalau ada orang yang menyakiti kita gitu. Iya, memang berat. Jadi makanya ada istilah jihad. Yang namanya tidak disebut jihad itu kecuali kalau dia ada usaha yang keras di situ. Perjuangan. Ya, dia harus diperjuangkan, diusahakan. Dengan cara apa? Ya minimal kalau tidak bisa menghilangkan amarah itu, menghilangkan rasa jengkel itu, minimal ditahan, dipendam. Karena di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil jannati baitun atau apa gitu, inna fil jannati baitun liman tarakal mira'a wa huwa alaihi qadir. Dalam riwayat lain liman tarakal jidala walau kana muhaqqan atau kama qala Rasulullah SAW, yang artinya Allah sudah siapkan di surga satu rumah atau satu tempat yang tinggi, satu tempat yang mulia, yang Allah bagi siapa? Bagi orang yang mampu menahan dirinya di saat berdebat, di saat berkelahi, di saat tengkar mulut, di saat menahan dirinya, padahal dia mampu, padahal dia benar di posisi yang benar, dan dia mampu mengalahkan dia loh. Seperti iklan apa itu yang dibully anak kecil, terus yang suka ngebully dia itu, iklan biskuit itu loh. Kemudian atau iklan susu itu apa ya? Biskuit. Jadi dia dibully kan sama orang yang gemuk gitu kan.
Karena dia dikira itu lemah gitu. Suatu hari dia lewat, ternyata anak ini sedang latihan karate atau apa gitu. Ada atraksi yang dilakukan sama anak yang bikin ya si tukang bully tadi itu jadi kecut gitu. Kok kecut sih apa sih namanya? Cute kok cute lagi sih namanya? Cute. Kok cute gitu kan. Sweet. Jadi apa maksudnya? Takut dan heran gitu loh. Jadi makanya Rasulullah mengatakan laisa syadidu bisur'at. Tidaklah seseorang itu dikatakan kuat, jagoan kalau dinilai dari kekuatan fisiknya, dia suka berjaguran apa. Bukan. Innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat, orang yang kuat, jagoan itu yang mampu mengontrol amarahnya di saat dia sedang emosi. Mampu mengontrol emosinya di saat sedang marah. Nah, dari sini berarti kita sedikit memahami bahwa gini loh. Dulu bahkan sampai sekarang sekarang orang itu sebelum bulan Ramadan dia sering marah-marah, setelah masuk bulan Ramadan ya Allah puasa gitu. Artinya mereka menahan amarahnya itu saat bulan Ramadan saja gitu. Ya, alhamdulillah kalau memang seperti itu daripada nggak sama sekali. Ada juga soalnya orang yang di luar bulan Ramadan dia dituruti itu emosinya, dilampiaskan dengan berkelahi ngomel-ngomel. Ada juga tidak berguna bulan Ramadan itu bagi dia, tetap aja dia suka marah-marah, cari gara-gara dan sebagainya. Kalau ada yang bisa menahan dirinya di bulan Ramadan, itu berarti dia sebenarnya mampu mengontrol dirinya, tinggal mau apa tidak gitu. Wa afdalu minas sabri 'alal aza al-afwu 'anil mu'zi wad du'a'u lahu wa dzalika min akhlaqis siddiqin. Nah, kalau tadi itu ya nasihatnya supaya sabar kan? Gimana? Kapan ini? Masih lama? Oh begitu. Oh jadi nggak jadi kita ditangkap nih. Kalau tadi itu untuk tahap awal, ya tahap bagi pemula, karena penulis ini atau syekh ini memaklumi bahwa biasanya murid, apalagi yang masih berjiwa muda itu ya, masih, apalagi kita kalau baru belajar karate, belajar kungfu rasanya gatel tangannya, pengen apa istilahnya itu kalau karate itu apa sih, komite. Kalau ya sparring lah. Jadi rasanya seperti itu. Jadi al-mu'allif memahami, makanya beliau menasihati tahap awalnya jika diganggu ya sabar lah. Sabar aja. Ya, sabar. Ya gunakan kekuatanmu itu untuk mengontrol diri gitu. Nah, bukan kalau tidak sih, ada yang kalau bisa gitu loh. Dan lebih baik, wa afdalu minas sabri, yang lebih baik, lebih utama daripada bersabar menghadapi bulian orang itu adalah al-afu 'anil mu'zi. Kalau bisa jangan hanya sekedar menahan amarah, kalau bisa maafin sudah, kan itu lebih berat lagi. Iya. Maafkan. Kalau bisa doakan yang baik. Karena di sini kan wa du'a'u lahu. Kalau tadi kan du'a'u ala. Di sini du'a'u lahu. Artinya apa? Doakan yang baik-baik untuk dia. Di saat sudah dibully, doakan mudah-mudahan dia berubah, mudah-mudahan dia jadi ulama, mudah-mudahan dia sehat walafiat. Doakanlah yang baik-baik, mudah-mudahan dia sadar. Karena yang demikian itu adalah akhlak as-siddiqin, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang yang tulus lah bersih hatinya. Dan ini juga saya yakin al-muallif ambil dari pendapat beliau ini terambil dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memuji 3 orang atau 3 kelompok. Kelompok pertama yang Allah puji adalah kelompok orang awam, yang apabila disakiti dia wal kazimin al ghaiz, dia menahan amarahnya, menyembunyikan, menyimpan emosinya, tidak ditampakkan marahnya, tidak diwujudkan dalam bentuk memukul, karena dulu Sayyidina Abu Bakar sendiri, mungkin sudah sering dengar, TGB aja sering jadi bacakan hadis ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah majelis ada Sayyidina Abu Bakar di situ. Kemudian di tengah-tengah pengajian ada seorang Arabi atau pokoknya ada orang lah, saya lupa. Dia datang untuk mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, dicaci maki, dihina. Tapi Sayyidina Abu Bakar diam. Nah, orang ini jengkel kan. Dia kira Sayyidina Abu Bakar kedok lah, nggak didengar. Akhirnya semakin dikerasin lah, caci maki dan Rasulullah menyaksikan. Nah, pas yang ketiga kali disorakin, diolok-olok begitu, dijawab, dibalas gitu sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah kayak mau pamit gitu. Saya pergi dah kalau gini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tunggu ya Rasulullah, masa gara-gara saya balas engkau pergi meninggalkan saya, engkau marah ya sama saya wahai Rasulullah? Masa engkau nggak lihat dia berkali-kali mencaci maki? Saya berhak dong, saya membela diri. Apa kata Rasulullah? Saya pergi bukan berniat meninggalin engkau wahai sahabat. Saya meninggalkan tempat ini bukan karena tidak senang sama Sida, tapi sejak awal orang itu menghina Sida, menghinamu wahai sahabatku Abu Bakar, saya melihat malaikat turun, malaikat rahmat turun. Nah, ketika engkau balas, malaikat rahmat itu menjauh. Kenapa? Karena setan datang. Nah, dan saya tidak betah di majelis di mana di situ ada setan. Makanya saya, karena melihat malaikat menjauh, saya juga ikut menjauh dong. Gitu. Artinya apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri sempat kesabarannya habis, gitu loh. Apalagi model kita, gitu. Jadi wajar, jadi sangat manusiawi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji 3 orang, mulai dari orang yang di tingkatan Islam masih awam seperti kita. Wal kazimin al ghaiz. Allah memuji orang-orang yang ketika disakiti dia mampu selalu berusaha menahan emosinya, mengontrol dirinya. Kemudian wal afina 'anin nas. Makanya di sini Al-Mu'allif mengatakan yang lebih baik daripada sabar adalah memaafkan. Karena di dalam surat Ali Imran itu Allah berfirman wal afina 'anin nas. Selain itu Allah memuji, menyukai orang yang apabila disakiti dia selalu berusaha memaafkan. Yang tadi awam, yang sekarang ini khawas. Tanda-tanda orang yang awam itu apabila disakiti dia marah dan itu normal. Tetapi Allah memujinya apabila dia mampu menahan emosinya. Berarti tetap ada emosi, itu wajar. Apalagi model-model kita yang masih awam seperti ini, kalau diganggu sangat-sangat normal, sangat-sangat wajar, sangat-sangat manusiawi, sangat-sangat dimaklumi kalau kita menyimpan rasa dendam, marah itu. Tapi kita dituntut untuk sabar dan menahannya. Berbeda keadaannya kalau orang khawas, kalau mereka disakiti Allah memuji mereka wal afina 'anin nas. Mereka selalu, ciri-ciri mereka atau tanda-tanda mereka yang khawas itu apabila disakiti mereka memaafkan. Dan Masya Allah, saya taharus bi ni'matillah melihat Tuan Guru Bajang selalu seperti itu, berikan contoh kepada kita apabila ada yang menghina beliau, membuli beliau, mengusik kehormatan beliau, kita yang emosi, yang di sekelilingnya kan. Malah anehnya pernah saya bersama para masyayikh hadir satu majelis sama beliau di Pendopo waktu beliau masih jadi gubernur itu. Justru anehnya beliau yang menghibur kita,
Beliau yang menenangkan kita. Padahal beliau loh yang tersakiti loh, beliau yang diganggu. Wal afina 'anil nas. Beliau lebih sering menunjukkan sikap memaafkan. Nah, kemudian akhir dari ayat itu wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Allah memuji orang awam karena mereka selalu berusaha menyembunyikan emosinya. Setelah itu Allah menyukai orang yang khawas. Kenapa? Karena mereka selalu memaafkan orang yang mengganggu atau menyakitinya. Yang paling tinggi wallahu yuhibbul muhsinin. Cinta Allah kepada para khawasul khawas, para kekasih Allah, para nabi dan rasul, para pewaris nabi dan pewaris rasul, para ulama, para aulia, yang apabila mereka disakiti, mereka balas dengan kebaikan. Dibully, difitnah, itu segala macam ya, dicaci maki, tapi beliau waktu menjadi gubernur, lah saya jadi saksi, orang tua saya jadi saksi, dikasih mereka duit, dicarikan mereka sumbangan. Mereka menutupi itu, mereka malah memfitnah TGB, dibilang TGB ini gubernur ini berat sebelah, kita beliau nggak adil segala macam. Padahal ada tanda tangan SPJ mereka, tanda terima dari mereka. Tapi itulah, jadi TGB itu Masya Allah selalu saya perhatikan beliau membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Dan itu patut untuk kita jadikan sebagai contoh. Jadi seperti itu. Jangan teringat dengan sebuah quotes. Ada quotes yang mengatakan sebenarnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Hanya saja manusia itu sendiri yang membatasi kesabaran. Betul, setuju. Betul, setuju sih. Memang seperti itu. Sama seperti cinta dan lain-lain. Ya. Kita mengaku cinta kepada Allah, anak-anak kita mengaku cinta kepada Allah, yang SD mengaku cinta Allah, yang sanawiyah mengaku cinta, yang tulab mengaku cinta, para ulama juga mengaku cinta sama Allah. Tetapi tingkat kecintaan itu kan tergantung masing-masing. Paham gak sih? Iya. Sabar juga seperti itu. Sabarnya Sida sama sabar anak sabar saya menghadapi puasa ini tidak sama seperti sabar anak saya loh. Puas. Iya, sabar itu tidak ada batasnya, tapi tergantung tingkatan orang itu lagi. Kalau dia masih anak-anak ya tingkat kesabarannya menghadapi puasa ini sampai jam 9 lah katakan ya. Tapi Masya Allah, taharus bin'amah, anak saya yang masih TK sudah sampai sekarang puasa terus dia, masih 6 tahun masih TK. Iya, saya jadi malu, padahal dia sukanya nonton buka YouTube, nonton acara orang yang makan apa itu ya, ada kan video-video yang mukbang. Ya kayak gitu waktu ini melihat-melihatin. Oke, lanjut. Wa'udda i'radal khalqi anka ni'matan 'alaika min rabbika fa innahum law akbalu 'alaika rubbama syaghaluka an ta'atih. Wa'udda, ya hitunglah atau anggaplah i'radal khalqi anka, menjauhnya orang darimu, berpalingnya orang dari Anda, tidak senangnya orang sama kita itu, anggaplah tidak senangnya orang sama kita itu merupakan anugerah, nikmat. Kalau ada yang nyakiti kita, ngebully kita, caci maki kita, kita jangan risau, kita jangan minder, kita jangan sedih ya. Tapi anggap itu sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Fa innahum law aqbalu 'alaika, kalau sekiranya mereka itu dekat sama kita, mengelilingi kita, sering curhat sama kita, rubbama syaghaluka an ta'atihi. Nah, jangan-jangan dekatnya mereka sama kita itu justru menyibukkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saking dekatnya mereka sama kita, kita didatangi terus, diajak ngobrol, ya kapan waktunya saya belajar nih, kapan waktunya saya beribadah. Jadi seperti itu. Jadi positive thinking lah. Fa ini betulita fa iqbalihim. Bi iqbalihim. Fa ini bulita bi Fa ini betulita bi iqbalihim. bi iqbalihim wa ta'zimihim wa thanaihim wa taraddudihim 'alaika. Fahdharu. Fahdhar. Jadi fa ini betuli, jika kamu mendapatkan cobaan, berarti cobaan ini loh kok. Berarti al-muallif rahimahullah menganggap sebuah bala, sebuah cobaan apabila kita disenangi, kita dimuliakan, kita dipuji-puji orang. Wa taraddudihim 'alaika, kita sering dikunjungi, didekati, orang banyak berkonsultasi ke kita misalnya kan. Ya, kalau Anda diuji dengan hal seperti tadi yang tersebut itu, Fahdhar min fitnatihim, maka hati-hatilah hati-hatilah, bisa jadi itu fitnah. Terus wasyukrillah alladzi satara masawika anhum. Ya, jangan kepedean dulu, jangan jangan senang dulu ketika mereka mendekat sama Anda, banyak yang like sida, yang subscriber sida banyak sekali. Pemuja Anda, pencinta Anda banyak sekali, yang ngefans sama sida banyak sekali, yang berkunjung ke sida banyak sekali. Hati-hati sama fitnah mereka, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembunyikan atau menutupi aibmu dari mereka. Jangan kira mereka senang sama sida karena sida ini hebat, karena sida ini maksum, sida ini apa. Tapi berterima kasihlah kepada Allah karena Allah sudah sembunyikan aib sida. Kita semua punya aib loh. Kita semua punya. Terus, Thumma in khasita ala nafsika minat tasannu'i wa tazayyuni lahum wal istighali 'anillah bimukhalatihim fa'tazilhum wa aghliq babaka anhum. Nah, kemudian jika Anda khawatir terhadap dirimu sendiri, jika Anda khawatir, risau dengan tasannu'. Apa artinya tasannu'? Kan biasanya kita kalau bergaul sama orang, kita selalu berusaha jaga image, ya kan? Tasannu' itu artinya image, jaga image sebenarnya. Tasannu' itu artinya sebuah upaya untuk menjaga nama baik. Nah, kalau Anda khawatir repot dengan jaga image itu, iya kan? Saya kalau di rumah kan bebas mau pakai kaos apa itu, tidak mandi 10 hari juga bebas kan. Tapi kalau datang ke sini, aduh saya pusing mau pakai baju apa. Sebenarnya saya mau pakai baju yang kemarin. Aduh, tapi apa kata dunia kok ini tidak pernah mandi tuh. Ya kan? Akhirnya terpaksa nyari batik kayak apa, kemarin udah pakai baju yang ini, udah saya nonton lagi, saya sudah pakai baju apa kemarin ya supaya beda. Itu namanya tasannu'. Iya kan, dan itu sangat apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Ya. Kalau perempuan hati-hati, kalau ada cermin sih, tapi kalau nggak ada cermin aman sebenarnya perempuan. Makanya perempuan tuh, dan saya sering loh, saya kan mobil itu kan ada apa sih, pakai ribbon ya istilahnya. Yang di dalam nggak kelihatan dari luar itu loh. Sering itu waktu saya, apalagi waktu saya ngajar di masih honorer ya, dosen di Unram, bukan Unram sih, YIN dulu, sekarang apa sih namanya? UIN. Dulu masih YIN. Saya parkir di situ. Mahasiswi lihat berkaca, bercermin, berdandan di situ. Itu namanya tasannu'. Kenapa tasannu' itu dilakukan? Karena kita berinteraksi sama orang. Makanya kita jaga image.
Di rumah saya mau pakai sorban nggak pakai sorban, mau kusut, mau ketombean, mau bebas ya. Nah, sementara kalau ketemu orang kita akan tazayun itu kita berdandan. Tasannu artinya jaga image, dibikin-bikin. Sona itu kan membuat, dibuat-buat supaya terlihat gagah. sebenarnya saya kesemutan nih maunya, aduh gimana? Makanya Rasulullah SAW dulu kalau ada yang ngantuk-ngantuk apa itu disuruh bangun, tukar tempat duduk. Jangan bikin-bikin khusyuk atau apa. Ya santai lah, yang penting mendengarkan pengajian. Kalau kakinya kesemutan ya apa sih deh, bentangkal lah, enggak masalah ya. Rasulullah itu maunya kita itu nyantai tapi serius itu. Jadi kalau Anda khasyita ala nafsika, kalau Anda merasa khawatir terhadap diri Anda yang risau dengan kebiasaan Anda yang melakukan tasannu, jaga image dan ini, nggak mau repot sama itu lagi gitu maksudnya. Wal ishtighal 'anillahi bi mukhalatatihim, dan Anda tidak mau lantaran seringnya bertemu sama teman-teman itu membuat Anda jarang berzikir, wirid, berdoa, beribadah. Maka solusinya adalah fa'tazilhum, jauhilah mereka, asingkan dirimu. Gimana caranya? Aghliq babaka anhum, tutup pintu kamar sudah. Ada yang datang ngajak main remi, ada yang datang ngajak main catur. Aduh ini udah tutup aja pintu, digedor, tidak apa-apa, tidak usah disahut. Kalau tahu itu, jadi insya Allah tidak dosa kan. Bukannya kalau wa idza da'aka fa'ajibhu, dalam hadis hakul muslim, hak seorang muslim kalau dipanggil, diajak, penuhi ajakannya, penuhi undangannya kan. Ini diajak main catur sama teman saya, assalamualaikum, tidak apa-apa, dicuekin aja, pura-pura tidur lah, tutup pintu. Aghliq babaka anhum. Terus wa illa, akan tetapi gini sebab kalau kita seperti itu, kayaknya kok di masyarakat itu orang ini gimana gitu Zat. Ketika itu kita praktekkan di tengah-tengah masyarakat gitu loh Zat. Ketika terlepas dari corona lah Zat. Kalau corona kan bagus kita beruzlah gitu. Makanya ya ini sebenarnya nasihat ini fokusnya ke santri yang sedang fokus nuntut ilmu, supaya dia bisa fokus sama pelajarannya loh, supaya selama dia nyantri, selama dia di bangku sekolah, selama dia menuntut ilmu, dia jangan sampai terganggu oleh yang lain-lain. Jadi seperti bahkan kalau sudah tamat pun, hidup di tengah-tengah masyarakat pun tidak apa-apa seperti itu. Kalau kalau kita ingat misalnya hadis Rasulullah SAW, apa tadi saya mau bilang, itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka usahakan kalau bicara itu yang baik-baik atau lebih baik diam gitu loh. Sementara susah kita hindari ngomongin orang kalau kita sudah ngobrol, sudah begadang, apalagi perempuan. Ya sama aja. Kalau ada teman kita nyambung ngomong kan enggak habis-habis. Jadi kita ngomongin ghibah jadinya kan. Nah, sementara saya sendiri ya terus terang susah itu loh. Ternyata berat itu kalau kita ikuti gaya para ulama terdahulu. Kalau yang saya baca di dalam kitab Tanbihul Muqtarin itu ada yang menyiapkan buku, menulis saya hari ini melakukan apa, saya ini ngomong apa, saya ngomongin orang, kalau kita hitung-hitung lebih banyak dosa yang kita lakukan dalam satu hari itu daripada pahala. Jadi bagaimana cara kita untuk mengamalkan falyaqul khairan aw liyasmut? Ya harus beruzlah, harus mengasingkan diri. Misalnya kalau ibu yang manggil, janganlah sudah tutup pintu. Harus kalau guru
Pak RT. Kalau iya Pak RT, kalau polisi, kalau apa namanya? kalau ada orang yang soleh, orang yang baik, orang yang butuh pertolongan. Tapi kalau sudah tahu orang ini yang manggil dia itu mengganggu dan tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, lebih banyak buang-buang waktunya, tidak apa-apa. Kita apa namanya, jaga jarak apa gitu. Wa illa fariqil mawdi'a wa illa fariqil mawdi'a alladhi 'urifta bihi ila mawdi'in la tu'rafu fihi. Kalau nggak bisa seperti itu, sudah tutup pintu, sudah kunci pintu dari dalam. Ternyata teman saya itu masuk lewat jendela. Sudah kunci pintu, kunci jendela didobrak, masuk lah, dipaksa masuk. Nggak bisa pokoknya. Sudah hadapi fariqil mawdi', ya udah, tinggalkan tempat yang urif tabihi, tinggalkan tempat yang sudah dikenal di situ. Ila mawdi'in la tu'rafu fihi, cari kos lain yang orang-orang di sekelilingnya tidak kenal sida itu, supaya tidak ada yang ganggu sida lagi. Sayyidina Umar bin Khattab saja, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, saya pernah baca, beliau ketika menjabat sebagai khalifah, beliau bikin apa namanya, peraturan. Beliau membuat kebijakan bahwa peraturan maksud saya, tidak boleh saya tinggal di rumah di sebelah saya, rumah Dr. Abdul Aziz. Tidak boleh orang yang bersaudara itu tinggal berdampingan rumah. Tidak boleh bertetanggaan, harus berjauhan. Nah itu Sayyidina Umar. Kenapa? Karena beliau sadar bahwa di antara dampak negatif kita sering bertemu itu, kita berpotensi membicarakan orang. Pokoknya banyak masalah. Nonton aja film India. Sudah nonton film India yang sinetron, satu rumah di bawah satu atap ada 3 keluarga saja. Wah, pasti dah banyak masalah itu. Ini iri sama ini hasad sama ini, banyak masalah lah pokoknya. Nah, makanya Sayyidina Umar harus pisah kalau bersaudara itu. Karena supaya istri saya tidak iri sama istrinya Dr. Aziz misalnya kan. Kalau itu terjadi, ya perpecahan lah ya. Nauzubillah. Wa kun mu'thiran lil khumul wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam Al-Quran. Wa kun mu'thiran. Tunjukkan sikap mendahulukan khumul. Khumul itu ada 2 makna. Kita di Arab kalau baca istilah khumul di koran, kita dengar istilah khumul di TV, itu pasti yang dimaksud adalah sifat lesu, sifat malas, penyakit semacam susah tidur tuh, insomnia. Itu juga disebut khumul dalam istilah kedokteran di Arab. Tapi dalam ini bukan itu maksudnya. Bukan berarti utamakan lesu, malas. Khumul itu ada 2 makna ya. Ada yang dimaknakan kasal, malas. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-khafa. Al-khafa artinya itu tidak nampak, menyembunyikan diri. Utamakan menunjukkan sikap menyembunyikan diri. Itu khumul. Jangan terlalu pengen tenar lah, terkenal. Farran minasyuhrati waz-zuhur. Ya, berpalinglah, menjauhlah, kaburlah. Farran itu artinya hindarilah, menghindari, dalam keadaan menghindari ketenaran. Syuhrah itu artinya masyhur, kemasyhuran. Jangan sekali-kali bercita-cita menjadi orang yang masyhur. Wazuhur, ingin tampak terus, ingin menjadi orang yang terpandang. Cuma gini loh Ustaz, kalau sekarang itu kan, kalau ustadz nggak terkenal itu
dakwahnya itu kayak gimana gitu Ustaz? Artinya lebih mudah diterima dakwahnya kalau seorang ustadz atau tuan guru itu lebih terkenal Ustaz. Iya, di satu sisi kalau orang seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti TGB itu sangat disayangkan kalau dia tidak dimasyhurkan loh, kalau tidak ditampakkan. Nah, kayaknya Pak Polisi mau nangkap kita nih, atau gimana? Tapi orang seperti saya lah misalnya, ngapain juga, sementara keluarga saya sendiri belum habis saya ajari, nasihati, kayak gitu maksudnya. Jadi jangan berambisi intinya itu. Niat, soalnya kembali ke niat. Oh, kembali ke niat berarti. Iya. Ya. Ya, jadi saat menuntut ilmu jangan niatkan supaya menjadi orang yang tersohor, itu enggak. Semata-mata lillahi ta'ala. Adapun kita nantinya menjadi orang yang terkenal itu bukan karena kita yang upaya kita, tapi upaya orang tidak masalah. Misalnya Ustadz Abdul Somad terkenal karena dia yang merekam dirinya apa gitu dari awal, kayaknya tidak etis juga, tidak pantas itu. Tapi kalau murid-muridnya yang angkat-angkat tidak masalah gitu. Seperti Rasulullah lah kan terkenal sedunia tuh, bukan karena beliau yang pamer, bukan karena beliau yang mau terkenal, tetapi sahabat yang memperkenalkan beliau. Ada duta-duta besar Islam yang seperti Sayyidina Amr bin al-As yang mempromosikan Rasulullah ke Mesir gitu. Jadi tokoh itu kurang pantas dia yang memamerkan dirinya. Diri, itu riya, dia khawatirkan riya. Tapi kalau murid-muridnya yang ini tidak masalah, itu justru kewajiban murid. Berarti tidak masalah kita minta subscriber untuk ya channel Ustaz. Tidak apa-apa, insyaallah dah. Soalnya Kihat channel ini milik kita bersama, kita semua. Ya, artinya dengan lebih banyak subscriber akan lebih luas jangkauan dakwahnya. Iya, tidak apa-apa, insyaallah. Yang penting bermanfaat isinya di situ, jangan yang nyanyi-nyanyi nggak jelas. Fa inna fihi al-fitnatu wal mihnatu. Oh iya, karena yang namanya sekarang, misalnya nih, saya juga kebetulan punya channel di YouTube kan. Ya. Subscribernya. Lumayan ya, sedikit lah, lumayan sedikit. Itu misalnya yang like 10 misalnya nih, yang like 10, yang dislike itu 1. Itu sudah bikin kita, waduh, apa salah saya? Sudah bimbang. Nggak bisa, udah bimbang kan? Nah, berbeda coba lihat ya orang yang hebat-hebat tuh, yang like aja 2000-an misalnya. Atau yang like 12.000. Yang dislike itu 1000 misalnya. Waduh. Yang tidak suka itu 1000 loh. Bagi saya yang 1 aja itu udah bikin bimbang itu, apalagi 1000. Nah, dia masyhur loh. Yang like dia puluhan ribu. Sementara yang dislike itu hanya 1000 bagi dia. Bagi kita 1000 itu banyak sekali. Makanya di sini dia bilang hati-hati sama, ya, janganlah terlalu berambisi untuk terkenal, tenar apa itu, karena terdapat dalam ketenaran itu fihi al-fitnah wal mihnah, terdapat fitnah, ujian, mihnah, terdapat cobaan besar, cobaan berat. Ya, besar kapal, besar gelombang ya. Ya, misalnya Pak TGB ujiannya berat, kita juga ujian kita berat, tapi TGB lebih berat ya daripada kita. Kenapa? Karena beliau seorang kapalnya lebih besar. Qala ba'du salafi wallahi ma sadaqallahu 'abdun illa ahabba an la yush'ara bi makanihi. Wa qala ba'du salaf, siapa ini? Tahu nggak? Namanya Ayyub. Al-Basri. Ayyub As-Sakhtiyani Al-Basri. Beliau lah yang mengungkapkan kata-kata ini. Wallahi, demi Allah, beliau bersumpah mengatakan apa? Ma sadaqallaha 'abdun, tidaklah orang itu dikatakan tulus karena Allah Subhanahu wa taala
kecuali kalau dia ahabba an la yush'ara bi makani, kecuali kalau dia buktikan bahwa dia tidak ingin dikenal orang. Apa nih? Orang itu baru dikatakan tulus karena Allah kalau dia tidak ingin masyhur, tidak ingin tenar, tidak ingin. Ini perkataan siapa tadi? Ayyub As-Sakhtiyani Al-Basri. Oh, luar biasa ulama ini. Beliau ini banyak keramatannya. Pernah ada seseorang di padang pasir sedang musafir, kemudian dia kehausan, nggak ada air sama sekali, berpapasan sama Ayub ini, sahibul qaul hadha. Ya, kemudian disapa sama Sayyidina Ayub, kamu kenapa? Saya haus sekali, nggak ada air. Saking tersembunyinya dia bilang, saya siap bantu Sida tapi jangan cerita ke siapa-siapa. Oke, saya janji nggak cerita ke siapa-siapa. Saking tersembunyinya dia, tidak ingin diketahui, tidak ingin masyhur. Menggunakan kakinya digerakkan, ada batu di sekitar situ, keluar air. Coba itu karamahnya, keluar air, diminum, dimasukkan di botol apa. Dan dia tidak cerita. Setelah meninggal Syekh Ayub ini, Sayyid Ayub ini, barulah dia bercerita kemana-mana. Itu luar biasa. Namanya Ayub As-Sakhtiyani atau Sakhtiyani Al-Basri. Pernah ada juga ulama namanya Syekh Syu'bah. Syu'bah ini muridnya Syekh Ayub. Pernah Syu'bah ini, Imam Syu'bah ini mengantar sahibul qaul ini yang mengatakan wallahi ma sadaqallah ini. Syu'bah ini pernah mengantar beliau ke suatu tempat, mengiring beliau lah gitu, mengiring gurunya. Tapi anehnya Syekh Ayub ini tidak mau terlalu dekat sama Syu'bah ini. Jadi dia kayak menjauh, kayak cari jalan, kayak tidak tenang gitu jalan. Kenapa? Karena Syu'bah ini muridnya ini lebih terkenal daripada Syekh Ayub. Lebih Syu'bah ini katakanlah dia tokoh terkenal, sementara Ayub ini seorang guru yang tawadhu, yang tersembunyi gitu. Dia tidak mau kalau bersamaan sama muridnya ini, orang akan ikut nyalamin dia gitu. Jadi dia ingin sembunyi gitu loh. Tidak mau, tidak suka terlalu menampakkan diri. Dan saya lihat di antara masyayikh Ma'had yang seperti itu ya banyak. Seperti misalnya Tuan Guru Hasan Basri, Tuan Guru Adnan. Kalau rindu saya sama masyayikh, udah lama kita nggak ketemu ini. Kalau Tuan Guru Syafi'i, mudah-mudahan beliau sehat-sehat. Udah lama nih nggak ketemu nih. Saya membayangkan kapan. Iya, kalian udah mau tamat kan? Udah tamat, nggak ada acara zikrol. Susah kan. Iya, saya sampai kita lucu-lucuan di grup itu. Kapan bisa ketemu? Malah Dokter Said bilang kalau bisa kita buka puasa bersama lah sekali. Tanpa diketahui polisi. Waduh, bahaya nih. Kalau dengar sama polisi ini ketahuan rencana ini. Saya membayangkan sampai saya SMS, saya membayangkan kita ketemu semuanya keriput, rambut putih. Semetnya putih, ubanan lah. Spombo palit. Terus Qala akharu ma a'rifu. wa qala akhar. Ya. Ma a'rifu rajulan ahabba an ya'rifahun nasu illa dhahaba dinuhu waftadaha. Ya, ini ungkapan Sayyidina Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Harith Al-Hafi namanya. Beliau punya ungkapannya. Beliau mengatakan, ma a'rifu rajulan, saya tidak mengenal seseorang yang suka pamer, suka terkenal ya, kecuali ujung-ujungnya agamanya hilang atau iftadaha, terbongkar kejelekannya, terbongkar aibnya. Intinya beliau mengatakan saya tidak kenal orang yang suka pamer, suka terkenal, suka, nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk kan. Saya tidak
saya tidak tahu orang yang seperti itu yang mulus sampai akhir, pasti kalau nggak agamanya rusak, ya dia aibnya terbongkar, artinya dia dijauhi orang lah, seperti itu. Habis pasal yang ke-13, habis insyaallah dalam pertemuan. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz.